Pernah kebayang nggak gimana caranya kita bisa ngecek fakta sebuah berita dari 1400 tahun yang lalu? Bukan pakai mesin waktu, tapi pakai sebuah sistem forensik yang canggih banget yang dibangun berabad-abad lalu justru untuk melawan disinformasi. Coba deh bayangin tantangannya. Nggak ada rekaman, nggak ada jejak digital, yang ada cuma cerita dari mulut ke mulut. Gimana coba caranya kita bisa yakin 100% kalau sebuah pernyataan yang dibuat ribuan tahun lalu itu asli? Nah, ini dia dilema besar yang harus dipecahkan sama para cendekiawan Islam zaman dulu. Mereka tuh sadar banget masalahnya. Sama kayak kita hari ini yang pusing sama hoaks. Mereka tahu kalau mata rantai kerlemah itu ya orang yang bawa beritanya. Tapi kerennya, mereka nggak cuma ngeluh. Mereka benar-benar membangun sebuah sistem untuk mengatasinya. Oke, jadi gimana sih cara kerja mesin verifikasi kuno ini? Nah, kita bakal bedah satu-satu ya, mulai dari masalah utamanya, terus dua pilar kepercayaannya, aturan mainnya yang kayak detektif, spektrum keandalannya yang detail banget, sampai warisan luar biasa yang mereka ciptakan. Oke, kita mulai dari masalah dasarnya dulu. Anggap aja ini kayak jaringan wartawan global, tapi nggak ada editor pusatnya. Semuanya bergantung 100% sama integritas setiap orang di lapangan. Kalau ada satu aja sumber yang nggak jujur atau ceroboh, wah, seluruh beritanya bisa rusak. Nah, buat ngatasin ini, mereka menciptakan sesuatu yang radikal pada masanya. Ilmu hadis. Ini bukan sekedar ngumpulin cerita loh. Ini tuh kayak ilmu forensik yang menempatkan manusia di bawah mikroskop. Tujuannya sederhana, bikin saringan yang super duper ketat biar cuma kebenaran yang paling murni yang bisa lolos. Dan yang luar biasa, seluruh sistem raksasa ini ternyata cuma berdiri di atas dua pilar yang simpel banget, tapi sangat fundamental. Nah, ini dia kedua pilarnya, integritas moral atau adalah, dan akurasi dan presisi atau depth. Kalau disederhanain, pertanyaannya cuma dua. Kamu orang baik nggak? Dan ingatanmu bagus nggak? Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama itu adalah, ini soal karakter. Pertanyaannya simpel. Orang ini bisa dipercaya nggak? Dia dikenal jujur nggak di lingkungannya? Reputasinya bersih nggak? Pokoknya ini saringan paling dasar. Kalau karakternya aja udah cacat, ya semua omongannya otomatis jadi diragukan. Terus, pilar kedua adalah dabat. Ini soal kompetensi. Oke, mungkin Anda orang paling jujur sedunia. Tapi gimana sama ingatan? Apakah ingatan Anda setajam silet? Anda teliti nggak? Atau malah sering salah kutip? Anda bisa aja jadi orang paling soleh, tapi kalau pelupa, ya Anda tetap jadi mata rantai yang lemah. Jadi kita punya dua prinsip, karakter dan kompetensi. Tapi gimana cara mereka nerapinnya di lapangan? Nah, disinilah sistem ini jadi kayak buku panduan detektif dengan aturan main yang ketat banget. Ya jelas mereka nggak cuma pakai feeling dong ya. Ada prosedurnya, jelas banget, buat menguji dan menetapkan reputasi seseorang. Intinya ada dua jalur. Pertama, lewat semacam surat rekomendasi dari para ahli lain yang udah terpercaya. Mereka secara terang-terangan ngejamin integritas orang ini. Atau jalur kedua, reputasi Anda emang udah cemerlang banget, kayak para imam besar, sampai-sampai keandalannya itu udah jadi pengetahuan umum yang nggak perlu dipertanyakan lagi. Nah, di sini nih kita bisa lihat betapa canggihnya sistem ini. Karena ternyata jawabannya nggak sesimpel ya atau tidak. Semuanya tergantung vonisnya itu positif atau negatif. Coba deh perhatiin aturan main yang jenius ini. Kalau seorang ahli memuji seorang perawi, pujian itu diterima begitu saja, nggak perlu penjelasan detail. Soalnya alasan orang jadi baik kan banyak banget. Tapi, kalau seorang ahli mengkritik, nah ini beda cerita. Kritikan itu wajib disertai alasan yang spesifik. Mereka nggak bisa cuma bilang, saya nggak suka dia. Mereka harus bisa membuktikan, oh dia pelupa, atau dia pernah bohong soal ini. Ini sistem perlindungan yang keren banget biar nggak ada yang asal tuduh. Tentu, hal kayak gini bisa banget terjadi. Terus, gimana kalau ada perang antar para ahli? Yang satu bilang dia hebat, yang lain bilang dia bermasalah. Siapa yang harus kita percaya? Ternyata, sistem ini udah punya aturan yang sangat tegas buat kasus kayak gini. Aturannya tegas banget. Kritikan yang spesifik dan terperinci selalu menang lawan pujian yang umum. Kenapa gitu? Logikanya gini, orang yang muji mungkin aja nggak tahu kalau ada cacat yang tersembunyi. Tapi orang yang ngeritik secara spesifik, pasti dia nemuin sesuatu yang nyata. Sistem ini selalu memilih jalur yang paling hati-hati. Dan kalau Anda pikir ini udah detail banget, tunggu dulu. Sistem ini nggak berpikir secara hitam putih. Penilaiannya itu bukan sekedar lulus atau gagal, tapi sebuah spektrum yang penuh dengan nuansa. Coba lihat deh tingkatan-tingkatan pujian ini. Ada level dapat diterima, di mana seseorang dianggap jujur. Di atasnya ada standar, yaitu thikoh atau terpercaya.
Naik lagi, ada level dikonfirmasi. Dan di puncaknya, ada istilah seperti Athbat al-Nas yang artinya kurang lebih manusia paling andal. Setiap tingkatan ini ngasih bobot kepercayaan yang beda-beda ke sebuah laporan. Hal yang sama juga berlaku buat sisi negatifnya. Ada beda jauh antara seseorang yang cuma punya kelemahan ringan, mungkin ingatannya agak goyah, dengan yang laporannya dianggap lemah atau daif. Dan di level paling bawah ada tuduhan paling serius, pembohong atau pemalsu. Klasifikasi sedetail ini penting banget buat nentuin nasib sebuah laporan. Nah, semua analisis super detail ini kan bakal percuma kalau nggak dicatat buat generasi selanjutnya. Dan inilah bagian paling gila dari keseluruhan proyek ini. Upaya luar biasa untuk mendokumentasikan semuanya. Mereka itu pada dasarnya lagi ngebangun database reputasi manusia terbesar dalam sejarah pramodern. Setiap perahu yang diketahui diteliti, dianalisis, diberi peringkat, dan didokumentasikan buat generasi mendatang. Dan ini bukan cuma teori loh, ini adalah beberapa judul dari karya-karya raksasa yang jadi tulang punggung ilmu ini. Bayangin deh, buku-buku ini sebagian tebelnya berjilid-jilid, isinya adalah analisis biografi ribuan orang, semua demi menjaga kemurnian informasi. Oke, coba kita berhenti sebentar dan resapi angka ini. Lebih dari 100.000 biografi individu, masing-masing diselidiki, diperiksa, dan dinilai keandalannya. Skala proyek intelektual ini jauh sebelum ada komputer, benar-benar sulit dipercaya. Jadi, ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Saat kita berhadapan sama berita palsu, akun anonim, dan banjir informasi digital yang nggak ada habisnya, mungkin ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sebuah sistem yang memandang reputasi, karakter, dan verifikasi yang teliti sebagai segalanya.